Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa man iqtada, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ilmi Bojonggede Bogor, Al-Mukarram wal Muhtaram Sahibul Fadilah Kiai Haj Faisal Muhammad Ali Nurdin LCMA, beserta Umi Nyai Hajah Tuti Dahlia SPDI. Kemudian yang terhormat Kepala Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Nurul Ilmi Bojonggede Bogor, Al-Mukarram Al-Ustadz Kamarudin SPDI MPD, Koordinator Tahfidz Pondok Pesantren Nurul Ilmi Bojonggede, Al-Mukarram Al-Ustadz Safruddin Eski Al-Hafiz, kemudian Koordinator Bidang Akademik Kepesantrenan Pondok Pesantren Nurul Ilmi Bojonggede, Akhun Al-Fadil Buya Dr. Haji Indrianto Faisal MA. Kemudian tentu yang sama-sama juga kita hormati, saya kalau ada acara rasanya selalu ketemu dengan beliau ini, yaitu Bapak Ustadz Haji Zainuddin SAG MPD selaku pengawas Madrasah Aliyah Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Alhamdulillah kita memberikan penghargaan kepada beliau. Saya termasuk, sekalipun sering ketemu dengan beliau, namun merasa tadi disampaikan akan beberapa bulan lagi akan purna. Jujur kita merasa kehilangan. Insyaallah semoga yang akan menggantikan bisa seperti kayak Bapak nantinya. Kemudian seluruh majelis guru PP Nurul Ilmi dan seluruh wali santri dan seluruh para wisudawan angkatan ke-8 Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini dan para undangan sekalian, alhamdulillah hari ini kita menyaksikan haflatut takharruj, wisuda yang ke-8 ini. Sebenarnya bukan hanya sekedar haflah, sekedar pesta bersukaria, tapi pada hari ini kita menyaksikan putra-putra terbaik, calon pemimpin peradaban di Indonesia ini. Alhamdulillah, tadi disampaikan bukan hanya prestasi secara akademik, kita nggak ragukan lagi, namun kita saksikan juga di tengah-tengah belajar berbagai disiplin ilmu, ternyata di antara semua alumni ini ternyata ada yang sampai kepada puncak prestasi yang saya anggap ini adalah menghafal Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah, saya jujur, saya salut. Nurul Ilmi, pesantren Nurul Ilmi tidak spesifik
menulis di tahfidil Quran wal ulum, li tahfidil Quran, tapi ternyata mampu menghafal Al-Quran. Saya sering memberikan komentar bahwa bagi yang menghafal Al-Quran bahkan bisa sampai 30 juz, pada hakikatnya dia sudah sampai kepada puncak kecerdasan, baik kecerdasan secara intelektual maupun kecerdasan emosional, lebih-lebih kecerdasan spiritual. Maka kemarin ada staf menteri datang ke rumah, sampai dia mengatakan, seandainya ada santri yang punya prestasi hafal Quran 30 juz, punya ijazah akademik madrasah aliyah atau setingkat, tolong sampaikan ke saya akan mengusulkan untuk semua rektor universitas negeri di Indonesia agar menerima santri-santri yang hafid ini. Maka Kiai, kami ini kebetulan ada sebuah asosiasi semacam ormas, persaudaraan dan kemitraan pondok pesantren se-Indonesia. Dalam hal ini Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai ketua pertimbangannya, dan di situ juga ada beberapa pemimpin-pemimpin ormas di Indonesia ini ikut dalam forum ini. Dan alhamdulillah kebetulan Kiai Faisal ini adalah salah satu wakil ketua umum, dan didampingi oleh juga Buya Dr. Faisal Indrianto. Ini akan kita jadikan, Kiai, bahwa seperti halnya beberapa rektor yang kami temui, itu ternyata dia sebagian rektor mengatakan bahwa santri atau pelajar yang menghafal Al-Quran 30 juz itu pada hakikatnya setara dengan olimpiade internasional, bahkan di atas daripada itu. Artinya apa yang saya saksikan pada hari ini? Ternyata Nurul Ilmi kali ini dan mudah-mudahan seterusnya ternyata mampu mencetak generasi yang cerdas. Maka para wali santri semuanya tentunya saya mengucapkan selamat dan tahniah menjadi seorang wali santri yang cerdas memilih pondok pesantren. Maka dalam hal ini mungkin beberapa waktu ini, saat-saat terakhir ini, banyak disalahpahami tentang pondok pesantren. Ya, ini saya anggap ini hanya sekedar oknum. Yang anehnya Bapak Ibu sekalian, setiap menjelang penerimaan santri baru itu selalu diisukan macam-macam pondok pesantren. Ini sebenarnya yang perlu kami sampaikan. Kami sebagai menakodai sebuah ormas yang khususnya dalam pondok pesantren ini, saya katakan bahwa ada kesalahpahaman kita dan salah langkah strategi memilih pondok pesantren. Kita kadang-kadang tertipu oleh brosur, percis kayak komoditas saja itu namanya pondok pesantren. Padahal pondok pesantren itu yang perlu kita tanyakan, kemana sanadnya,
Ini kan yang paling penting. Maka jauh Ibnu Sirin, seorang ilmuwan, apa dia katakan? Yang pertama harus ditanyakan kalau kita ingin belajar, selalu kita tanyakan bahwa amman ta'khudha dinakum. Tanyakan dari mana sanadnya yang kita ingin ambil ilmunya dari seorang guru. Kita kan sekarang kebalik. Yang pertama kita lihat brosurnya itu bukan kiainya yang kita pertanyakan, sanad keilmuannya bukan itu yang kita perhatikan, tapi yang pertama kita lihat adalah bangunannya. Itu kan yang ada. Jadi dalam hal ini kita sebagai pendidik perlu kita merubah pola pandang masyarakat umat ini. Dan ini yang hilang bagi kita semuanya. Maka saya ingin sampaikan, kenapa saya bilang Bapak Ibu sekalian adalah termasuk memilih Nurul Ilmi ini adalah pilihan yang cerdas. Karena Kiai Faisal ini, fa inni ashhad, ini bukan karena kedekatan saya dengan beliau, tapi saya bisa berdiri seperti ini karena saya 2 tahun 3 tahun diajarin oleh beliau. Lah ya iya, berarti kita alumni sekarang ini seperguruan dengan asok profesor. Lah ya iya, saya bisa begini karena beliau. Dari dulu kalau ngajar itu bukan main gamblang. Paham kita. Kalau beliau ngajar, kita nggak perlu murajaah lagi. Kita keluar dari kelas 99,9 kita udah paham apa yang disampaikan oleh beliau. Itulah keciri khasannya. Saya mestinya iri dengan beliau. Ini Nurul Ilmi ini bagaimana? Bukan pondok pesantren tahfidz, tapi mampu melahirkan seorang akademisi madrasah aliyah, tapi ternyata bonusnya hafal Al-Quran. Alhamdulillah. Kemudian saya perlu sampaikan, Bapak Ibu sekalian sebagai wali santri, kemarin ada beberapa yang datang ke saya, ya itu karena husnudzonnya Kiai Faisal terhadap Al-Fakir. Saya katakan bahwa sebenarnya orang Indonesia ini mampu menjadi berprestasi di negara manapun. Saya rasa Kiai Faisal dulu senior saya, kalau dulu di pesantren guru saya, tapi di saat di Madinah beliau senior saya. Beliau kalau nggak salah tingkat terakhir di Madinah, Universitas Islam Madinah, saya baru kelas tingkat 2 di saat itu. Jadi duluan beliau, tapi yang jelas kawinnya duluan saya. Makanya beliau masih menjadi bapak, masih awet muda, kalau saya sudah jadi kakek-kakek. Jadi kata istri saya udah tidur dengan kakek-kakek. Saya bilang juga, saya juga tiap malam udah tidur dengan nenek-nenek. Ya, saya ada satu hal yang saya kalahkan beliau, saya duluan kawin. Dan saya udah punya cucu sekarang, alhamdulillah. Nah, coba ini sebagai saksi saya katakan, 144 negara yang belajar di kampus ini, dari 5 benua, dari Australia, dari Asia, dari Rusia, dari Eropa, dari Amerika, 144 negara, yang paling hitam dan yang paling putih ada, dan macam-macam baunya. Dan saya udah paham banget, seandainya lampu mati, saya bisa mengatakan ini dari Eropa, ini dari Afrika. Kami udah paham itu, karena kami dalam satu kamar itu pasti 2 orang atau 3 orang dalam satu kamar. Saya sempat
sebelah kiri saya orang Afrika, sebelah saya orang Bosnia. Itu coba bayangin, yang mereka itu sekali seminggu mandinya. Lah ya iya, makanya sekali mandi itu bisa sejam 2 jam di kamar mandi. Makanya pantas salah satu madhab bahwa mandi di Jumat itu bukan sunnah lagi, tapi itu takkid dan wajib. Kenapa? Sekali seminggu mereka mandinya. Kita ini termasuk yang rajin. Bahkan kata orang Arab, orang Indonesia percis kayak bebek, mandinya pagi sore. Makanya orang Saudi, kita berangkat haji, ini alhamdulillah Buya ini kayaknya Mekah ini udah kayak di Sukabumi aja. Insya Allah beberapa hari lagi akan berangkat haji, hari Kamis, ya, hajjah mabrurah insya Allah. Orang Arab biasanya kan begitu, yang punya hotel-hotel dia paling demen orang Indonesia, dikasih murah kalau orang Indonesia. Kenapa? Orang Indonesia itu bersih, orang Indonesia itu nggak ngerusak, harum-harum. Tapi apa yang dia nggak suka? Mandinya. Lah, harga air di sono itu lebih mahal daripada bensin Pertamax plus. Makanya kata yang punya hotel, seandainya orang Indonesia mau mandi bensin, lebih baik mandi bensin aja ketimbang dia mandi air. Iya. Nah, kita dulu di Madinah, coba perhatikan orang Asia, dan alhamdulillah yang mumtaz itu tidak jarang dari orang Indonesia. Kalau saya mengatakan se-Asia Tenggara yang paling hebat itu adalah orang Indonesia. Hebat orang Indonesia ini sebenarnya di mana-mana. Ya, saya habis dari Madinah, saya langsung selanjutnya saya lanjut ke Fes. Di situ ada universitas tertua di dunia, lebih tua daripada Zaituna, lebih tua daripada Al-Azhar, yaitu di Fes. Saya pun di situ alhamdulillah, saya satu-satunya di kelas itu orang Indonesia, berbagai banyak negara. Ternyata alhamdulillah 5 dari angkatan itu alhamdulillah yang berprestasi itu ada orang Indonesia. Alhamdulillah. Jadi ternyata sebenarnya otak orang Indonesia itu tidak kalah dan tidak kalah unggulnya dari negara-negara yang lainnya. Bagaimana cara bisa kita unggul? Itu percis pelajaran apa yang dilakukan di Nurul Ilmi ini sebenarnya. Paling kita menginovasi, ya, memodifikasi hal-hal yang baru, kita hanya sesuaikan. Itulah pentingnya yang namanya sanad. Pesantren yang saya pimpin, pesantren Nurul Ilmi ini beda merek, beda metode, tapi sanadnya satu. Kenapa? Ini yang paling penting sebenarnya dalam pondok pesantren ini. Makanya kalau ada pesantren tidak jelas kiainya, lah mau belajar apa? Lebih baik pergi ke sekolah, lebih jelas. Karena pondok pesantren itu sebenarnya adalah bukan hanya melahirkan manusia yang pinter. Maka itulah sekarang Kemenak diinisiasi oleh Profesor Dr. Nasaruddin Umar ingin mengembalikan peran pesantren ini sebagai New Baitul Hikmah. Pernah kita memimpin peradaban umat Islam ini di Irak, di Baghdad. Tapi sekarang di mana saat itu? Apa ciri-cirinya? Di situ diajarkan tentang ilmu agama yang merupakan pondasi. Nurul Ilmi ada dalam hal itu. Yang kedua, diajarkan disiplin, diajarkan leadership, diajarkan entrepreneur. Ini ada di Nurul Ilmi. Dan yang paling jarang sekarang ini itu adalah spiritual. Percis kayak zawiyah, pembentukan akhlak. Kita selama-lamanya tidak mengandalkan hanya otak, tidak hanya mengandalkan kreativitas,
tapi yang paling penting adalah ketajaman batiniyah. Ini yang mahal sebenarnya, dan inilah ciri pondok pesantren. Kalau sudah nggak ada ini, pada hakikatnya bukan pesantren, itu adalah sekolah biasa. Nah, New Baitul Hikmah yang diinginkan seperti ini terintegrasi antara keilmuan, antara kreativitas, dan termasuk adalah spiritual. Ini ternyata yang dicari di abad ini. Kehebatan teknologi yang kita miliki sekarang. Coba sekarang canggihnya AI. Makanya sebenarnya ini perlu nanti kita bicarakan Kiai di PK Trend. Gimana sanawiyah aliyah itu mestinya sudah harus diajarkan AI. Iya. Itu adalah penyimpanan data yang bisa mempercepat. Canggih sekarang. Namun lihat, kecanggihan itu ada yang kurang. AI tidak punya iman. AI nggak punya perasaan. AI dia tidak memiliki ala basirah. Tidak sama sekali itu. Tergantung memori yang dimilikinya. Tapi paling tidak itu kita jadikan alat. Itu mempercepat. Ya sebenarnya kiai-kiai perlulah. Tapi perlu juga ditakkid. Kenapa? Kadang-kadang juga salah. Yang namanya buatan manusia. Emirat sekarang itu sudah memperlakukan minta fatwa itu nggak usah ke ulamanya, nggak usah ke muftinya. Sekarang bisa melalui AI. Itu resmi sekarang. Di Iran, apalagi di Iran, ya, di Iran apa kata muftinya? Di saat kami belum mempergunakan AI, kami menyelesaikan 50 fatwa, itu kami paling cepat itu 3 bulan, bisa setahun 50 fatwa. Tapi sekarang dalam waktu seminggu kami bisa menyelesaikan 100 fatwa. Itu karena AI. Dan ini tidak bisa kita menghindari. Ini keniscayaan yang kita harus hadapi. Tapi bagaimana teknologi ini kita cover dengan nilai-nilai agama Islam. Maka kami sedang menyusun bagaimana digital Islam itu panduan untuk santri-santri pondok pesantren. Dan kita akan launching ke seluruh Indonesia insya Allah. Itu salah satu nanti karya PK Trend yang merupakan program unggulan kita nanti. Jadi terakhir saya ingin sampaikan saja bahwa selamat dan berbanggalah Bapak Ibu sekalian para wali santri. Alhamdulillah kita saksikan tadi, sekali lagi kita saksikan. Saya rasa nggak ada bahasa yang pantas saya ucapkan selamat. Alhamdulillah selama 6 tahun perjuangannya itu, liku-likunya, sandiwaranya, dramanya bukan main. Betul Kiai? Ya kan? Kiai Faisal begitu-begitu juga sering curhat dengan saya itu. Ya sama permasalahan kita itu, yang nunggak lah, yang bandel lah, yang kabur lah. Apalagi waktu kita Covid. Ini masih ikut Covid kan dulu ya? Coba lihat, ternyata musibah Covid itu tidak mengurangi niat azamnya teman-teman ini semuanya anak-anakku, sehingga sekarang ini kita saksikan hasil buah daripada kesabaran kita semuanya. Alhamdulillah. Ini saya juga harus banyak belajar Nurul Ilmi ini. Ya saya nggak melihat nominalnya ya. Alhamdulillah angkatan ke-8 ini mewakafkan 20 juta buat pesantrennya. Ya, saya nggak melihat nominalnya, enggak. Suatu saat nanti 80 miliar. Kok suaranya nggak kenceng gitu, nggak kompak? Ya, saya rasa ini Kiai, ini DP. Ya, ini tasbih. Ya, ini hanya sekedar memancing. Ini jujur, saya belum
mensosialisasikan seperti ini. Ini artinya apa, anak-anakku? Ternyata kalian sudah visioner ke depan. Yang anak-anakku kita tidak lihat berapa jumlahnya, tapi kontribusi anak-anakku terhadap pondok pesantren ini, yang memiliki rasa memiliki pondok pesantren ini, itu bukan main. Dan yang tidak kita lupakan juga, tidak kita pungkiri, bahwa ini adalah amal jariah kalian. Ini yang akan bisa mengantarkan kesuksesan untuk mencapai masa depan kalian semuanya. Yang tidak berprestasi tadi tidak dipanggil, jangan khawatir. Karena nasib kita ke depan bukan ditentukan oleh sertifikat, tapi bagaimana tabungan kalian selama di pondok ini, itulah nasib kalian. Karena nasib ini adalah rahasia Allah. Saya rasakan nggak ada di kampus itu ada fakultas prodi nasib, tuh nggak ada kayaknya, nggak ada. Saya rasa kayak Faisal ini orang Padang, ngapain kok di Bojonggede ini? Itu masalah nasib. Loh, saya orang Sulawesi, lahir di Sumatera, loh kok ada di Ciganjur? Ya, saya dengan Faisal ini banyak kesamaannya. Banyak kesamaannya. Apa kesamaannya? Seleranya sama, istrinya sama-sama orang Betawi. Dah, sekian saja. Terima kasih. Sebenarnya saya hanya sekedar sambutan, tapi saya susah untuk menahan mengungkapkan rasa kebahagiaan saya saat ini. Jadi sekali lagi, bukan Bapak Ibu yang ikut bangga, kami juga ikut bangga dalam hal ini. Nasallallahu taufik, selalu keberhasilan dan kesuksesan buat anak-anakku semuanya. Wallahul muwaffiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.